Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Taufik, tenaga pengajar di jurusan Farmasi, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo. Baik, adapun mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Analisis Fisikokimia. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang rancangan pembelajaran semester dari mata kuliah Analisis Fisikokimia. Adapun yang menjadi capaian pembelajaran dari mata kuliah ini antara lain, pertama, mampu untuk menjelaskan teknik pemisahan senyawa kimia serta kelebihan dan kekurangannya. Yang kedua, mampu menelaah dan mengevaluasi dasar pemilihan metode analisis yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang ketiga, mampu untuk mengevaluasi dan merancang teknik preparasi sampel untuk setiap bentuk sediaan farmasi. Yang selanjutnya, mampu untuk mengevaluasi dan merancang tahapan-tahapan analisis yang dilakukan pada setiap metode yang diterapkan. Adapun deskripsi singkat dari mata kuliah ini yakni membahas tentang teknik pemisahan senyawa-senyawa kimia dalam bentuk sediaan farmasi, kemudian juga membahas tentang teknik identifikasi baik itu secara kualitatif maupun kuantitatif sediaan-sediaan farmasi dengan menggunakan metode spektroskopi dan kromatografi. Ya, baik. Adapun indikator penilaian pada mata kuliah ini, di mana kehadiran itu sebesar 10%, kemudian tugas itu sebesar 20%, kemudian ujian tengah semester itu sebesar 30%, dan terakhir ujian akhir semester itu sebesar 40%. Baik, dalam proses pembelajaran di dalam kelas, saya menggunakan metode ceramah, di mana saya juga menggunakan instrumen-instrumen pendukung untuk membantu proses pemahaman mahasiswa agar mereka bisa melihat contoh langsung dari materi yang saya sampaikan. Selain daripada itu, juga saya menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan saya memberikan kesempatan ke peserta didik saya untuk bertanya terkait dengan kepemahaman mereka dari materi yang saya sampaikan. Adapun terakhir dalam proses perkuliahan, saya akan mengevaluasi untuk mengetahui kira-kira sejauh mana mereka paham dari materi ini dengan cara memancing mereka dengan pertanyaan-pertanyaan dari materi-materi perkuliahan, dan mereka akan memberikan feedback dari materi-materi yang mereka paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik sekalian? Baik. Jadi insya Allah hari ini kita akan melanjutkan materi tentang spektroskopi ya. Mungkin sebelum kita mulai untuk perkuliahan kita pada hari ini, agar lebih berkah ilmunya, mungkin nanti ketua bisa memimpin berdoa. Ya, silakan. Agar teman-teman yang bisa belajar hari ini, marilah kita berdoa menurut amalan yang kita masuk. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita mulai ya,
Jadi saya akan absen dulu pada pertemuan kita pagi hari ini. Saya mau absen satu-satu. Rizkianto ada, si Ragia ada, si Jenny, Rafli, Frederick, ya. Dan sekalian, jadi insya Allah kita akan melanjutkan materi kita kali ini tentang spektroskopi. Tapi sebelumnya saya mau mengevaluasi dulu kira-kira kita semua sudah siap untuk memberikan materi pada pagi hari ini. Siap. Serius sudah siap? Siap. Jadi saya mau exercise dulu, boleh? Jadi kalau exercise nanti teman-teman berdiri semua dulu. Boleh berdiri? Jadi saya kalau exercise saya bilang bulat, panjang. Oke? Kalau saya bilang gajah, berarti besar. Kalau saya bilang semut, berarti kecil. Oke? Tapi bukan hanya seperti itu. Tapi kalau komen misalkan saya bilang ular, panjang, gitu. Oke? Nah, ini bisa ular, panjang. Kalau gajah, besar. Semut, kecil. Coba ular, semut, oke, saya ulang lagi. Ular, gajah, semut, ular, gajah, semut, sekali lagi ular, semut, gajah, spektroskopi. Apa itu spektroskopi? Jadi spektroskopi itu merupakan salah satu sub bahasan yang akan kita bahas di proses fisikokimia ini. Nah, aku dari deskripsi mata kuliah ini itu kita akan membahas tentang teknik identifikasi sediaan makanan, minuman, dan farmasi menggunakan 3 jenis spektroskopi. Jadi kita pakai yang spektrofotometri, UV vis, AS, dan IR. Kemudian kita juga harus memahami tentang prinsip kerjanya. Terakhir itu adalah interpretasi data hasil analisis. Jadi ini yang saya harapkan yang bisa kita capai setelah kita mempelajari tentang spektroskopi ini, ya. Kemudian di kriteria penilaian saya, jadi teman-teman bisa memahami prinsip dasarnya, kemudian memahami tentang karakteristik sampel yang dapat dianalisis, kemudian mengetahui cara melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif menggunakan metode spektrofotometri. Ya. Nah, adik-adik sekalian, jadi teman-teman nantinya kan tidak semuanya akan belajar di maksudnya lahan kerjanya tidak semua diabotik. Jadi perlu teman-teman pahami kalau nanti insya Allah bekerja, bukan hanya saya bekerjanya di apotik, berhubung di apotik dengan obat-obatan, meracik, kemudian jadi tidak seperti itu. Jadi lahan pekerjaan seorang farmasis itu luas. Jadi bisa sebagai research development, teman-teman bisa mempromosikan, kemudian nanti dievaluasi dan nanti ada namanya quality control. Nah, di quality control itu rata-rata orang farmasis yang nanti akan mengevaluasi sediaan kira-kira dia sudah qualified tidak untuk kita pasarkan. Salah satu caranya untuk melakukan quality control adalah dengan menggunakan instrumen-instrumen ini. Kemudian juga di Pareto, insya Allah kalau main teman-teman nanti ada yang lulus PNS di sana, teman-teman harus tahu cara mengidentifikasi bukan apalagi misalnya ada warnanya, ya, ada gulanya, mungkin ada pengawetnya lagi, apalagi misalnya obat-obatan, misalkan dia bisa ditambahkan peningkatnya, ekstriennya, itu akan menyulitkan kita dalam hal menganalisis analit yang kita cari. Jadi coklat mungkin hampir semuanya orang suka coklat, ya loh? Hampir semua orang suka coklat. Tapi tahu nggak teman-teman kalau ternyata coklat itu juga ada yang menggunakan emulsi ini, ya, emulsinya ini.
dia menggunakan pengemulsi yang non halal, maksudnya begitu. Nah, kalau umpamanya kita bicara penelitian deskriptif tentang kalau kita tertarik tentang mengidentifikasi coklat yang mengandung senyawa non halal, berarti kita akan menggunakan kriterianya yang tidak ada cap halalnya ataupun yang tidak ada Balepomnya, biasanya begitu. Ya toh, kalau misalkan kita mau ambil kriteria inklusinya, ini kriteria inklusi semua coklat yang tidak bermerek, yang tidak bermerek yang belum ada sertifikasi Balepom maupun yang belum ada sertifikasi halalnya. Kalau ini saya rasa ini sudah ada Balepomnya, berarti boleh, soal aman. Kemudian juga ada halalnya, ya. Berarti ini sudah boleh. Dan biasanya kalau yang belum namanya yang biasanya dengan pendekatan keilmuan itu. Nah, kemudian yang ini mungkin semuanya suka makan ini bakso ya, suka semua kan? Apalagi kalau tanggal baru kan, yang mana itu lemak dari itu lemak yang digunakan sebagai coklat itu biasanya dia minyak sawit. Jadi di sini hanya perbedaannya tentang banyak nonton dari ini ada yang kata CA angka benihnya, ya CA angka benihnya. Jadi kalau pakai minyak berarti itu minyak keras, kalau pakai ini itu minyaknya cheese, tapi sama-sama minyak tidak jenuh. Apa yang membedakan minyak tidak jenuh sama minyak tidak jenuh? Ini ada. Di mananya ada? Mana minyak jenuh? Jadi kalau minyak jenuh itu berarti tidak ada rangkapnya. Jadi kalau pemain tidak ada rangkap berarti itu adalah minyak tidak jenuh, ya minyak tidak jenuh. Kalau pemain misalkan dia tiga, nah ini omega 3. Kalau pemain misalkan dia omega 6 berarti omega 3. Nah omega 3 kemudian ini bagian lemaknya, ya toh? Makanya ini dibilang asam lemak. Asam lemak ini kita temukan biasanya di lemak-lemak di kita ataupun misalkan dari nabati ataupun yang lebih tinggi dan mengindikasikan kalau dia banyak cheese-nya dibandingkan yang trans. Jadi kalau yang asam lemak dari dalam itu biasanya dia dalam bentuk trans. Nah ini juga kalau bakso ini ada beberapa jenis bakso ini. Nah, kalau kita ini standarnya si sapi ini yang paling bawah, ya ini ya. Jadi mengindikasikan kalau tarafnya dominan. Kalau yang ini, ya ini ungu, ya merah kuning ungu. Nah, jadi apa yang menyebabkan ini berwarna-warni? Kalian tahu? Apa yang membedakan ini? Perbedaannya di letak fungsi itu antara pelaporan jadi gugus fungsinya, jadi ada gugus fungsinya, ya. Ada namanya oktokol, ada namanya rangkap tunggal. Sini ada tak rangkap tunggal? Tadi oksokromnya gugus fungsi yang berdekatan langsung dengan kromofornya, ya. Nah, kalau kita lihat di sini jumlah OH-nya itu, jadi semakin panjang jumlah OH-nya, biasanya dia akan semakin berwarna. Jadi ada hubungan antara warna dengan gugus hijau, kuning, biru, hilang, yang hitam, kan gitu. Kenapa nggak begitu Pak? Enggak, karena memang itu ada dasar ilmiahnya. Nah, ini misalkan merah, ini adalah keteraturan dari panjang gelombang. Jadi ini adalah sampel ya untuk mengidentifikasi suatu sampel. Misalkan kita pakai spektro UV vis, berarti dia menggunakan panjang gelombang UV dan panjang gelombang visible. Fotosintesis. Apa itu foton? Foton sintesis. Produk gula, ya toh, dari tanaman-tanaman. Adalah proses pembakaran gula. Jadi kalau materi memiliki massa itu biasanya dia masuk dalam tabel kredit. Kalau tidak ada dalam tabel kredit berarti dia bukan partikel. Tapi foton ini memiliki karakteristik sebagai masih UV-vis ya.
spektrometri. Kenapa si UV tadi dibilang bukan spektrum? Kalau spektrofotometri berarti apa? Menggunakan cahaya, sama-sama menggunakan cahaya. Cuma membedakan apa? Ayo. Kalau untuk yang spektrometri berarti dia hanya sebagai detektor. Makanya dia untuk massa itu namanya spektrometri massa, bukan spektrofotometri massa. Kalau ini spektrofotometri, ya, ini spektrofotometri dari spektrofotometri serapan atom, ya. Kita juga ini referensi yang bisa kita gunakan ya. Kemudian spektroskopi sama lokasinya ini selain bahan aja gitu. Oke, terakhir mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan mana yang lebih spesifik dari metode tersebut. Ya, ini apakah yang lebih spesifik itu metode spektrofotometri IR atau sebenarnya spektrofotometri dari keduanya itu mana? Ya. Ini Rafli ya. Jadi yang mana lebih spesifik, yang mana lebih unggul, ya. Jadi sebenarnya tapi yang menjadi perbedaannya bisa kita gunakan untuk yang IR, ya, untuk mengidentifikasi. Teman-teman mau mengidentifikasi kandungan merkuri ya, dalam suatu sediaan kosmetik, nanti bisa menggunakan AS, nanti diganti lautnya. Jadi kalau AS itu ganti logam sendiri, jenis-jenis logam. Jadi seperti itu. Jadi kalau AS itu spesifik untuk logam, UV untuk yang aktif di panjang gelombang UV dan exposure. Kalau IR itu yang memiliki gugus fungsi. Oke? Saya akan mengevaluasi mata kuliah ini. Nanti saya akan kasihkan request bagi yang mengetahui 3 pertanyaan yang saya sampaikan. Ya. Pertanyaan pertama, apa perbedaan spektrofotometri sama spektrometri? Jadi perbedaan antara spektrofotometri sama spektrometri itu sebenarnya kan keduanya sama-sama menggunakan cahaya. Namun untuk spektrofotometri sendiri cahayanya itu langsung menghadap ke sampel atau menuju sampel, sedangkan spektrometri itu tidak langsung menuju ke sampel. Betul ya? Ya. Kita kasih hadiah buat. Ya, pertanyaan kedua, apa perbedaan lemak jenuh sama tidak jenuh? Oke, diri. Perbedaan antara lemak jenuh dengan tidak jenuh itu, kalau lemak jenuh ada ikatan tangkapnya, sedangkan lemak Awas hati-hati tahu balik. kalau lemak tidak jenuh itu ada ikatan tangkapnya, sedangkan lemak jenuh itu tidak ada ikatan. Oke ya. Jadi kalau lemak jenuh itu di atas, tidak ada ikatan tangkap. Kalau dia tidak jenuh, berarti dia. Oke, silahkan. Tinggal satu. Dari tadi mau itu apa namanya? Apa perbedaan antara chromophore sama autochrom? Ini chromophore sama autochrom tadi. Kalian tahu? Iya, sorry please. Perbedaannya itu terletak pada gugus fungsinya. Kenapa? Kalau chromophore dia kenapa? Kalau autochrom dia kenapa? Kan langsung berikatan dengan chromophore ya, berarti semuanya bisa menjawab. Tolong buat kita semua. Ya, adik-adik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan perkuliahan kita pada pagi hari ini.
Insya Allah pekan depan kita akan membahas tentang spektrofotometri UV-vis. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita cukupkan mata kuliah kita pada pagi hari ini. Untuk lebih berkahnya, Dan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita. Berdoa dulu. kita tutup perkuliahan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.